Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Yesus adalah kesembuhan. Yesaya 53 ayat ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Di Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Artinya, sejak dari semula, sifat Tuhan adalah menyembuhkan dan selalu merancangkan hal-hal yang baik. Terbukti, selama menempuh perjalanan 40 tahun di padang gurun, kaki mereka tidak menjadi bengkak alias mereka semua sehat. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tapi Ia juga memberikan jaminan kesehatan untuk tubuh mereka asalkan taat. Selama pelayanannya di bumi, Yesus juga melakukan pelayanan kesembuhan yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Matius 1:34. Lalu tidak diragukan lagi bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendaknya. Tidak satupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bertanya begini, mengapa Tuhan belum menjawab doa saya dan menyembuhkan penyakit saya? Saudara, menyembuhkan sakit kita atau tidak bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa atau Dia ingkar janji. Enggak begitu. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus tetaplah sang penyembuh. Jehovah Rafa. Selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua masalah dan persoalan kita. Kesembuhan hanya diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan. Maka tetaplah mengucap syukur dan jangan berubah sikap. Amin. Sekarang kita lihat. Semua orang butuh kesembuhan. Dalam hidup ini, setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Baik sakit fisik, jiwa, maupun rohani. Dunia menawarkan berbagai solusi lewat obat-obatan, terapi, hiburan, atau pelarian. Tapi semua itu terbatas. Hanya Yesus yang sanggup memberikan solusi terbaik. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan sejati. Karena Dialah sumber kehidupan. Pertanyaannya, apa saja disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, Yesus menyembuhkan penyakit fisik. Contoh, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ayo kita baca di Markus 5 ayat 30 sampai 34. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, wanita ini telah habis uang dan harapan. Tapi satu sentuhan kepada jubah Yesus mengubah segalanya. Ayat 34 dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kisah tentang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini adalah satu contoh yang memperlihatkan betapa kasih Kristus merespon setiap permohonan dengan penuh belas kasih. Meski ia datang secara diam-diam, imannya yang kuat membawanya mendapatkan kesembuhan melalui sentuhan jubah Kristus. Kisah ini menyoroti pentingnya iman yang kokoh dalam menghadapi kesulitan dan bagaimana Kristus selalu siap memberikan penyembuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah saudara, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama-sama dari tindakan iman perempuan ini. Yaitu pengalaman wanita yang menderita pendarahan. Wanita tersebut telah menderita selama 12 tahun dan telah menghabiskan semua dana yang dimilikinya untuk mencari kesembuhan. Meskipun telah mencari pertolongan dan berbagai tabib terbaik, ia tidak mengalami perbaikan yang diharapkan. Hal ini mencerminkan bagaimana manusia seringkali mencari solusi dalam hal-hal duniawi sebelum akhirnya berpaling kepada Kristus sebagai sumber penyembuhan yang sejati. Lalu kita bisa belajar apa? Iman yang kuat dalam kuasa Kristus. Wanita tersebut walaupun mengalami kesulitan besar, tetap memelihara iman yang kokoh dalam kuasa penyembuhan Kristus. Dalam hatinya ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Markus 5 ke 28. Nah, keyakinan yang teguh dalam kuasa Kristus merupakan hal yang membedakan imannya dari orang lain yang juga menderita. Lalu kita bisa belajar tentang kesembuhan yang ajaib. Kita lihat dengan berani wanita ini mendekati Kristus dari belakang dan berhasil menyentuh jubah Yesus. Seketika itu juga ia merasa tubuhnya sembuh dan darahnya yang mengalir selama 12 tahun itu mengering. Nah, kesembuhan ini menunjukkan bahwa kuasa Kristus itu tidak terbatas oleh metode atau prosedur manusiawi, tetapi berasal darinya yang merupakan sang pencipta dan sang penyembuh. Mujizat masih terjadi. Saudara, kesembuhan tidak hanya soal tubuh sih, tapi juga soal iman yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu sanggup. Nah, aplikasinya adalah apapun penyakitmu, saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kamu hari ini. Mungkin tidak selalu instan, tapi kuasanya tetap nyata dan bekerja. Amin. Yang kedua, Yesus menyembuhkan luka batin dan jiwa. Contohnya Maria Magdalena. Yesus menyembuhkan luka batin dan jiwa seorang Maria Magdalena dengan cara membebaskannya dari 7 roh jahat yang membelenggunya. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga secara rohani dan emosional. Pembebasan ini memungkinkan Maria Magdalena untuk mengalami cinta dan pengampunan Yesus yang kemudian membangkitkan semangat kasih, pertobatan, dan kehidupan baru dalam dirinya. Lebih lanjut, Yesus menyembuhkan luka batin Maria Magdalena dengan menunjukkan kasih sayang dan pengampunannya. Ketika Maria Magdalena berlutut di hadapan Yesus, mencium dan membasuh kakinya dengan air mata, Yesus mengatakan kepadanya, "Dosa-dosamu telah diampuni." Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya membebaskan Maria Magdalena dari roh-roh jahat saja, tetapi juga memberikan pengampunan dan memulihkan harga dirinya yang hancur. Dengan kata lain, Maria Magdalena mengalami penyembuhan komprehensif, baik secara fisik maupun rohani, melalui kasih, pengampunan, dan kasih karunia Yesus. Ia kemudian menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus dan pengampunannya, membawa kabar gembira tentang kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, Maria mengalami pembebasan dari 7 roh jahat atau trauma, luka batin, rasa ditolak. Dia menjadi pengikut setia Yesus, bahkan hadir saat kebangkitannya. Nah, aplikasinya, saudara, mari, luka batin seperti ditolak, dikhianati, trauma masa lalu, semua bisa disembuhkan oleh kasih Yesus. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Amin. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan dosa dan memberi hidup baru. Penyakit terbesar manusia adalah dosa yang memisahkan dari Allah. Yesus mati dan bangkit untuk memberi kesembuhan rohani, membawa kita kembali kepada Bapa. Di 1 Petrus 2 ke 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita bisa belajar dari orang lumpuh yang diturunkan dari atap. Tertulis di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, dari kisah ini ada seorang pria lumpuh yang dibawa kepada Yesus oleh teman-temannya. Karena kerumunan orang yang besar, mereka tidak dapat mendekati Yesus pada waktu itu, sehingga mereka membuka atap rumah. Lalu mereka menurunkan pria lumpuh itu di depan Yesus. Lalu Yesus kemudian menyembuhkan pria tersebut, lalu menunjukkan otoritasnya untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit. Di Markus 2 ke 5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow, Yesus berkata dosamu sudah diampuni, menunjukkan bahwa pengampunan lebih penting daripada kesembuhan fisik. Tapi Yesus memberikan kedua-duanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima kesembuhan dari Yesus? Yang pertama, datang dengan iman. Saudara, iman kita mengaktifkan kuasa Tuhan untuk bekerja. Amin. Yang kedua, mengaku dosa dan bertobat dari dosa. Dosa bisa jadi penghalang kesembuhan. Bertobatlah, katakan amin. Dan yang ketiga, berserah kepada rencana Tuhan. Saudara, Tuhan menyembuhkan menurut waktu dan caranya. Jangan memaksa dengan kemauan dan kehendak kita, tapi serahkanlah semua kehendak Bapa di surga. Dan yang keempat, hidup dalam firman dan doa. Firman Tuhan adalah obat bagi jiwa dan tubuh. Maka bacalah Alkitab setiap hari. Renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukanlah. Amin. Dan yang kelima, percaya sampai akhir. Jangan goyah saat kesembuhan belum terlihat. Tetap kuat, tetap beriman, tetap percaya apapun boleh terjadi. Mengucap syukur dan terima kesembuhan tepat pada waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, Yesus bukan hanya menyembuhkan di masa lalu. Dia masih menyembuhkan saudara dan saya sampai hari ini, baik tubuh, jiwa maupun roh. Yesus adalah jawaban bagi seluruh kehidupan kita.
Mari datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Mari kita berdoa bersama-sama agar kita tetap percaya bahwa Yesus adalah tabib ajaib. Biar Tuhan menyembuhkan setiap luka di hati kita, pulihkan tubuh kita, kuatkan iman kita untuk tetap percaya, untuk tetap berharap kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah kesembuhan. Engkaulah sang tabib yang ajaib. Engkaulah yang sanggup menyembuhkan. Jelas firman berkata di 1 Petrus 2:24, Engkau sudah sendiri yang memikul dosa kami melalui tubuhmu di atas kayu salib, supaya kami yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah menjadi sembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus buat setiap rekan yang mengikuti khotbah minggu ini mengalami kesembuhan ilahi. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Tambahkan iman dan pengharapan kepada setiap mereka, sehingga mereka semakin percaya, semakin berharap kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, bila Engkau menjadi Tuhan, Engkau menjadi kesembuhan, Engkau menjadi jawaban dan solusi bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yesus adalah kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.